Di awal cerita, ada dua orang yang hampir jadi santapan makhluk buas. Bukan sembarang makhluk. Ini tuh first class danger beast, monster kelas atas. Tapi tiba-tiba, whoosh, datanglah seorang pemuda yang langsung nyelamatin mereka. Namanya Tatsumi. Dengan sekali tebas, makhluk itu tumbang. Gila, keren banget. Nah, Tatsumi ini lagi punya mimpi besar. Dia bilang mau ke ibu kota buat cari nama, pengen jadi seseorang yang dihormati. Tapi dua orang yang dia selamatin tadi malah nginjetin, "Bro, ibu kota itu nggak seindah yang kamu pikir. Ada orang-orang yang lebih jahat dari monster." Tapi Tatsumi, dia cuma senyum percaya diri. "Gue bakal baik-baik aja." Begitu sampai di ibu kota, Tatsumi langsung daftar jadi tentara. Tapi dia malah disuruh mulai dari bawah. Bayangin aja, padahal dia udah ngalahin monster kelas berat, tapi disuruh mulai dari pangkat rendah. Dia protes, ngerasa kemampuannya layak jadi komandan. Tapi bukannya didengar, dia malah diusir. Kasar banget. Di tengah kekecewaannya, muncullah seorang cewek bernama Leone. Cewek ini punya aura santai tapi misterius. Dia nawarin bantuan, bilang bisa bantu Tatsumi masuk tentara lebih cepat. Tapi ya, dengan syarat, traktir makan dulu. Tatsumi yang polos langsung aja setuju, mikirnya ini kesempatan emas. Setelah makan, Leone bilang dia punya kenalan di militer. Tapi ya, butuh duit buat biaya administrasi. Tanpa curiga, Tatsumi kasih semua uang hasil buruannya. Leone pun pergi, janji mau balik. Tapi malam datang, Leone nggak kunjung muncul. Dan pas pemilik toko bilang dia udah ditipu, hati Tatsumi hancur. Duit habis, harapan pupus. Akhirnya dia tidur di jalan. Pas itu muncullah Arya, cewek kalem yang kelihatannya baik banget. Dia nawarin tempat tinggal di rumahnya. Awalnya Tatsumi ragu, tapi kebaikan Arya dan keluarganya bikin dia luluh. Bahkan ayah Arya janji bakal bantu cari dua temannya, Ieyasu dan Sayo. Tatsumi pun mulai percaya kalau dia akhirnya nemu orang baik. Keesokan harinya, Tatsumi ikut Arya belanja. Dengerin cerita soal istana, kaisar anak-anak, dan perdana menteri yang ngatur semuanya. Juga tentang kelompok misterius bernama Night Raid, kelompok pembunuh yang katanya ngincer pejabat tinggi dan kaum elit. Malam harinya, semuanya berubah. Rumah Arya diserang, ibunya dibunuh, para penjaga tewas. Tatsumi yang berbangun karena suara ribut, lihat pemandangan mengerikan dari jendela. Lalu muncullah Leone lagi, tapi sekarang dia bagian dari Night Raid. Ayah Arya pun dibunuh. Tatsumi yang bingung dan marah coba melindungi Arya, tapi datanglah Akame, pembunuh berdarah dingin. Dia nyerang Tatsumi, tapi anehnya Tatsumi selamat karena sebuah patung kecil dari desanya. Leone yang lihat itu langsung nyuruh Akame berhenti. Dia bilang Tatsumi pernah nolong dia, jadi nyawanya diselamatkan. Tatsumi masih marah, tapi saat kebenaran terungkap, semuanya bikin dia shock. Ternyata keluarga Arya itu kejam. Mereka menyiksa dan bunuh orang-orang desa kaya teman-teman Tatsumi, termasuk Ieyasu dan Sayo. Di titik itu hati Tatsumi hancur. Tapi dari kehancuran itu muncul tekad baru. Dia nggak bisa diem aja. Dia harus lawan semua kebusukan ini. Dan dari sanalah dia akhirnya bergabung dengan Night Raid. Bukan untuk jadi pahlawan, tapi untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Ternyata semua kebaikan yang ditunjukkan keluarga bangsawan itu cuma kedok. Rahasia gelap mereka akhirnya terbongkar. Orang-orang desa dibawa ke rumah besar itu dengan alasan mau dibantu. Tapi nyatanya malah disiksa, bahkan dibunuh dengan kejam. Di antara korban, Tatsumi mendapati dua sahabatnya, Sayo dan Ieyasu. Sayo sudah tewas, sedangkan Ieyasu masih bernapas meski sekarat. Dengan suara lemah, Ieyasu cerita kalau mereka juga ditipu dengan cara yang sama. Dibuat pingsan, lalu disiksa tanpa henti. Sayo mati karena itu, tapi tetap berjuang sampai detik terakhir. Di saat itu, Arya menunjukkan wajah aslinya, dingin, sombong, dan kejam. Arya menghina semua orang desa sebagai sampah yang pantas menderita. Arya bahkan hendak menghabisi Tatsumi dengan pedangnya, tapi justru terbalik. Dengan keberanian yang tersisa, Tatsumi berhasil membalikkan keadaan dan menebas Arya menggunakan pedang itu sendiri. Tapi kebahagiaan itu singkat. Racun dalam tubuh Ieyasu sudah menyebar terlalu jauh. Akame dengan wajah serius berkata kalau tak ada lagi harapan. Sebelum menghabiskan napas terakhirnya, Ieyasu sempat bilang kalau Sayo tak pernah menyerah dan semangat itu yang membuatnya bertahan sejauh ini. Kata-kata itu jadi luka mendalam sekaligus api semangat bagi Tatsumi. Setelah itu, Leone dan Akame mengajak Tatsumi ikut bersama mereka. Leone bilang keberanian dan tekad yang ia tunjukkan membuktikan bahwa ia bisa menjadi bagian dari Night Raid. Awalnya Tatsumi ragu, tapi Leone tetap memaksa.
Akame menambahkan dengan dingin, kalau Leone sudah mau sesuatu, ia pasti mendapatkannya. Mereka pun membawanya ke markas Nitrate dan sejak itu jalan hidup Tatsumi berubah. Di markas, Tatsumi bertemu anggota-anggota lain dengan kepribadian yang unik. Sile, dengan polosnya, bercanda kalau Tatsumi menolak, mereka harus membunuhnya karena sudah tahu lokasi markas. Mine langsung menilai Tatsumi rendah, seakan dia bukan tandingan mereka. Leone menenangkan, bilang kalau Mine memang mulutnya tajam begitu. Ada juga Bulat, prajurit berotot yang bikin Tatsumi kagum. Walau Tatsumi kaget saat tahu Bulat ternyata pria lurus yang penuh semangat. Lalu Lubok, si genit yang hobi menggoda wanita. Bahkan kena batunya waktu ketahuan intip Leone mandi, jadinya dipatahkan tanpa ampun. Akhirnya, Leone mengenalkan Tatsumi pada Najenta, sang pemimpin Nitrate. Dengan tatapan tajam, Najena mendengarkan alasan Tatsumi datang dari ibu kota, mencari uang demi membebaskan desanya dari kemiskinan. Bulat lalu menjelaskan, kemiskinan itu bukan karena nasib, tapi akibat kerakusan para pejabat ibu kota. Kalau ingin mengubah nasib desa, berarti harus melawan akar masalahnya, kekaisaran yang busuk. Najena kemudian menjelaskan kalau Nitrate hanyalah bagian kecil dari pasukan revolusioner yang bertugas dalam bayangan, mengumpulkan informasi, dan menyingkirkan mereka yang harus disingkirkan. Meski ragu, di dalam hati Tatsumi tahu satu hal, jalan ini penuh darah dan air mata, tapi mungkin hanya inilah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan desanya, juga membalas sahabat-sahabatnya yang telah tiada. Tatsumi dengan semangat polosnya bilang, jadi kita ini pahlawan pembunuh yang berjuang demi keadilan. Wah, party seru banget. Tapi bukannya dapat tepuk tangan, semua orang malah ketawa, kecuali Akame yang tetap dingin. Leone lalu jelasin, seberapa mulianya niat Tatsumi, kenyataannya mereka tetaplah pembunuh. Kalau sampai ketangkap, mereka bakal dieksekusi tanpa ampun. Najena menambahkan, tiap anggota Nitrate punya alasan sendiri untuk bertarung. Tatsumi penasaran, kalau aku kerja keras, apa aku bisa dapat hasilnya? Najena menjawab tenang, ya, kamu bisa selamatkan desamu, tapi Mine menyimpali dingin. Mungkin juga kamu nggak pernah kembali. Jawaban itu nggak bikin Tatsumi gendar. Dia hanya berkata, asal desaku aman, aku nggak peduli. Akhirnya, Tatsumi resmi gabung dengan Nitrate. Latihannya dipimpin Hajenda dan Akame, tapi dengan aturan keras. Kalau gagal belajar, nyawa jadi taruhannya. Esoknya dia membantu Akame masak sarapan. Setelah itu, beberapa anggota lain berangkat misi darurat, sementara Tatsumi diajak Akame mancing. Sepanjang hari dia cuma dapat 2 ekor ikan, konyol, tapi begitulah Tatsumi. Saat makan malam, Leone mengasih tahu target baru, Ogre, pendekar pedang polisi kekaisaran yang korup dan pedagang minyak bernama Gama. Gama rutin nyetor uang ke Ogre, dan tiap kali berbuat jahat, dia lempar kesalahan ke orang lain. Kali ini, korbannya tunangan seorang perempuan yang meminta Nitrate turun tangan. Leone sudah cek, dan itu semua benar. Leone bilang, Gama gampang dihabisi, tapi Ogre berbahaya. Selalu waspada, apalagi saat bertugas. Tapi di waktu senggang, dia biasa terima uang di kamar lalu mabuk di jalan utama. Karena Akame masuk daftar buruan, akhirnya Leone pilih Tatsumi buat ikut. Akame sempat ragu, dia tahu membunuh manusia beda dengan lawan monster. Tapi Tatsumi bersikeras, kalau mereka menunda, lebih banyak orang tak bersalah bakal menderita. Najena pun setuju, Leone ditugasi membunuh Gama, sementara Tatsumi harus menghadapi Ogre. Sebelum berangkat, Akame mengingatkan, kamu belum bisa disebut pembunuh sejati sampai bisa selesaikan misi dan melapor. Kalau sombong sebelum itu, mati pasti menjemputmu. Kata-kata itu membekas di hati Tatsumi. Saat berjalan bersama Leone, pikirannya masih terpaku pada Akame. Leone akhirnya cerita tentang masa lalu gadis itu. Akame dan adiknya dulu dibeli kekaisaran, dilatih menjadi pembunuh sejak kecil. Banyak teman seangkatannya gugur. Sampai akhirnya dia bertemu Najenda dan memilih membelotcer Nitrate. Cerita itu bikin Tatsumi makin paham kerasnya dunia yang ia masuki. Misi dimulai. Leone dengan cepat menumbangkan Gama. Kini giliran Tatsumi. Ia mendekati Ogre dengan alasan ingin jadi tentara. Ogre menjawab singkat, menyuruhnya ke barak. Begitu Ogre berbalik, Tatsumi langsung hunus pedang. Ogre ternyata sadar, tapi serangan Tatsumi terlalu cepat. Tatsumi yakin sudah menang, namun Ogre masih hidup dan balik menyerang, membuatnya hampir tumbang. Ogre sadar lawannya anggota Nitrate. Dengan nada keji, ia berkata, setelah kubunuh kau, aku akan tangkap wanita itu dan kubinasakan keluarganya di depan matanya. Kata-kata itu menusuk hati Tatsumi. Amarah dan jijik bercampur memberikan tenaga tambahan. Dalam pertarungan sengit, akhirnya Tatsumi berhasil menebas Ogre hingga roboh. Nafasnya terengah-engah, takkan dia menang. Dengan bangga ia kembali kepada Akame. Lihat, aku kuat. Aku bisa lakukan apa saja, ujarnya lantang. Tapi Akame langsung meriksa tubuhnya. Dia tahu, teman-temannya dulu pernah mati bukan karena kalah, tapi karena racun yang tak disadari. Kekhawatiran itu membuat suasana mendadak tegang, mengingatkan Tatsumi bahwa jadi pembunuh bukan sekedar soal menang atau kalah, tapi soal hidup dan mati yang selalu mengintai. Setelah semua yang terjadi, Akame akhirnya bisa menarik nafas lega karena Tatsumi selamat. Leone sempat nyeletuk, kalau alasan Akame selalu kelihatan dingin dan kaku itu sebenarnya cuma buat satu hal, dia nggak mau Tatsumi mati konyol. Jadi semua sikap keras itu memang bagian dari pelatihannya. Tatsumi pun ngerasa bersalah dan buru-buru minta maaf karena salah paham. Tapi Najendo langsung memutuskan, mulai besok kamu akan belajar di bawah bimbingan Mine. Esok harinya mereka dapat misi. Ada penyusup yang nekat mendekati markas Nitrate. Bulat sempat ngasih wejangan ke Tatsumi. Nikmati aja medan tempur ini, karena kamu masih bocah baru.
Dengan gaya khasnya, dia bahkan bilang, kamu boleh panggil aku, kakak, atau tampan. Tatsumi nyengir malu-malu dan jawab, kakak aja udah cukup. Dalam suasana itu, Bulat menunjukkan senjata pamungkasnya, Teigu legendaris bernama Incursio. Tatapan Tatsumi langsung berbinar kagum. Sementara itu, pertarungan pecah. Akame dengan mudah menumbangkan 3 musuh. Main menebak tepat sasaran dari jauh. Shile menembas dengan presisi. Leone dan Labak juga mengalahkan lawan masing-masing. Bahkan Tatsumi sendiri berhasil menghabisi 2 orang. Tapi Bulat, dia sendirian mengalahkan 7 sekaligus. Dari situlah Tatsumi sadar, Night Raid bukan kelompok biasa, mereka benar-benar monster di medan tempur. Keesokan paginya, giliran Tatsumi berlatih dengan Main. Tapi Main masih pulas di kamar. Najenda sengaja menyuruh Tatsumi sendiri yang membangunkannya, karena dia sekarang bawahan Main. Masalahnya Tatsumi salah timing masuk ke kamar ketika Main lagi ganti baju. Bisa ditebak, Main langsung marah besar dan menyerangnya. Untung Tatsumi gesit, berhasil menghindar. Meski habis itu, tetap dimaki-maki karena nekat masuk tanpa izin. Latihan alam Main dimulai dengan belanja ke pasar. Sepanjang jalan, Tatsumi cuma jadi tukang jinjing tas belanjaan. Di pasar, dia melihat kenyataan pahit, rakyat hidup miskin, wajah mereka penuh beban. Saat seorang gadis kecil diganggu preman, Main dan Tatsumi turun tangan. Setelah berhasil mengusir mereka, gadis itu berterima kasih. Tapi Main dengan dingin bilang, jangan berterima kasih, belajarlah melindungi dirimu sendiri. Kata-kata yang menusuk, tapi benar adanya. Tatsumi sempat khawatir, bukankah berbahaya mereka keluyuran begitu saja? Main menjawab santai. Tenang, cuma 4 orang dari Night Raid yang benar-benar dikenal publik. Akame, Labak, Shile, dan Bulat. Lagian Bulat sekarang udah ubah penampilan. Buat Main, semua ini juga bagian dari latihan. Bahkan ketika Tatsumi protes, kok begini doang latihannya? Main cuma jawab, aku yang memimpin. Jadi, apapun yang aku bilang, itu pelatihanmu. Tiba-tiba, kerumunan heboh. Ternyata ada eksekusi publik. Hal seperti itu udah jadi tontonan biasa. Perdana Menteri kejam itu nggak pernah menyisakan siapapun yang berani menentangnya. Dari balik layar, dialah dalang yang mengendalikan segalanya. Bahkan sang kaisar muda yang masih polos hanya jadi boneka. Tatsumi bergumam dalam hati. Siapa sebenarnya orang ini? Seberapa jauh pengaruhnya? Malam itu, rencana baru lahir. Perdana Menteri mengeluarkan perintah gelap. Salah satu kerabat yang bernama Yokan harus dibunuh. Orang ini menodai nama keluarga dengan menculik dan membunuh gadis. 5 pengawalnya pun ikut dianggap bersalah. Karena misi ini penting dan penuh resiko, Najera memutuskan seluruh tim turun tangan, termasuk Main dan Tatsumi. Tatsumi penasaran dengan senjata Main, jadi dia pun bertanya. Main dengan tenang menjelaskan bahwa senjatanya bernama Pumpkin. Uniknya, kekuatan Pumpkin justru meningkat saat penggunanya berada dalam situasi genting. Semakin berbahaya keadaannya, semakin besar daya hancurnya. Dengan kemampuan menembaknya yang luar biasa, Main menumbangkan Yokan hanya dengan 1 tembakan. Tapi kemenangan itu tak bertahan lama karena para pengawal Yokan langsung memburu mereka. Mereka tahu, jika gagal menemukan pelaku, nyawa mereka lah yang jadi taruhan. Para pengawal itu bukan prajurit sembarangan. Mereka dididik di kuil bela diri terbaik Kaisaran Kokenggi. Main mengingatkan Tatsumi bahwa mengalahkan mereka bukan hal mudah. Saat itulah Tatsumi mulai paham, pasti ada kisah di balik sikap dingin Main terhadap orang-orang yang menyalahgunakan kekuatan. Dan benar saja, Main pun membuka sedikit luka masa lalunya. Ia bercerita bahwa dirinya tumbuh di perbatasan barat Kaisaran. Karena berdarah campuran, ia selalu dipandang rendah. Hingga akhirnya pasukan revolusioner mulai merekrut orang asing. Dan Main pun bergabung. Ia yakin ketika Kaisaran baru terbentuk dan perbatasan dihapuskan, diskriminasi akan hilang. Dengan tekad itu, ia ikut Night Raid sambil menyimpan satu impian sederhana. Suatu hari ia ingin hidup kaya raya. Di sisi lain, anggota Night Raid lainnya berhasil menumbangkan 4 mengawal, tapi masih ada 1 orang lagi, dan dialah yang menyerang Main. Untungnya Tatsumi sigap, ia mendorong Main untuk menghindar dan menahan serangan itu. Sang pengawal mengaku dirinya dulu adalah guru di kuil Komengi, sebelum akhirnya jadi penjaga. Tapi semua itu tak berarti ketika pertarungan mulai. Tatsumi menahan lawan itu, dan dengan penuh keyakinan, ia menyuruh Main menembak. Main pun membebaskan tembakan mati, dan pengawal terakhir itu tumbang. Melihat keberanian Tatsumi, akhirnya Main mengakui Tatsumi memang pantas berada di Night Raid. Namun, suasana belum cerah. Tatsumi justru marah besar karena nyawanya hampir melayang gara-gara serangan Main. Saat anggota Night Raid lain tiba, mereka justru disambut pemandangan pertengkaran antara Tatsumi dan Tatsumi. Sementara itu, di kota, muncul sosok pria misterius yang menatap poster buruan Night Raid. Ketika 2 polisi mencoba menghentikannya, ia langsung memenggal kepala mereka. Dengan senyum mengerikan, ia berkata, betapa senangnya bisa membunuh sebanyak mungkin orang. 2 hingga 3 malam berikutnya, kota dipenuhi kabar mengerikan.
pria itu terus membantai orang dengan cara yang sama. Dan tentu saja, Night Rat nggak tinggal diam. Keesokan harinya, Tatsumi berlatih keras bersama Bulat. Akame sempat mengajaknya menyiapkan sarapan, sementara Sile dan Mine masih terlelap karena begadang. Dengan cuek, Akame malah menghabiskan jatah makan mereka. Di waktu yang sama, Najenda tengah menerima laporan dari seorang prajurit yang selamat membawa daftar nama para pemberontak. Malam harinya, Najenda mengumumkan misi baru, menangkap pria bernama Zeng the Executioner. Dialah algojo sadis yang dulu bekerja di penjara ibu kota, memenggal kepala para tahanan yang dihukum mati. Bertahun-tahun menjalani itu membuatnya kecanduan darah. Ketika tak bisa lagi membunuh di penjara, ia keluar dan mulai berburu orang biasa. Kini, ia kembali lebih berbahaya dari sebelumnya. Tatsumi yang berapi-api langsung bilang mereka harus segera menghabisinya, tapi Bulat menahan. Ia menjelaskan bahwa sebelum melarikan diri, Zeng mencuri relik kekaisaran Waton. Itu artinya mereka harus berhati-hati, karena relik bukanlah senjata biasa. Najenda pun mulai bercerita. Ribuan tahun lalu, pendiri kekaisaran sadar bahwa ia tak bisa hidup selamanya. Maka, ia mengumpulkan logam langka dan bahan dari makhluk-makhluk berbahaya, lalu meminta para alkemis terbaik menciptakan senjata dan armor istimewa. Dari situlah lahir 48 relik kekaisaran. Setiap relik punya kekuatan luar biasa, bahkan setara ribuan orang. Tapi sejarah mencatat, 500 tahun lalu saat perang sipil, setengah dari relik itu hilang tanpa jejak. Namun, satu hal pasti, setiap kali dua pengguna relik bertarung hanya ada satu akhir. Salah satunya harus mati. Semua anggota Night Raid lagi dapat target baru, Zeng, seorang pengguna relik yang terkenal kejam. Tatsumi sempat penasaran apakah dirinya juga bakal dapat relik suatu saat nanti. Najenda menjawab santai aja, kalau emang ada relik yang cocok untuknya, maka pasti dia akan mendapatkannya. Dengan itu, mereka pun berangkat di malam hari, karena Zeng hanya berburu saat gelap. Malam itu juga polisi kekaisaran ikut berpatroli untuk menangkapnya. Zeng dari atas gunung tinggi mengamati kota dengan reliknya yang mampu melihat jarak jauh. Ketika matanya menangkap semangat juang Tatsumi, ia memutuskan untuk memburunya. Malangnya saat Tatsumi pergi sebentar untuk buang air kecil, dia melihat sosok Sayu, teman lamanya. Dengan hati penuh harap, ia mengejar sosok itu, makin lama makin jauh dari kelompok. Saat akhirnya berhasil memeluknya, Tatsumi tersenyum lega. Tapi senyum itu hancur seketika. Itu bukan Sayu, itu Zeng, sang algojo. Pertarungan pun pecah. Tatsumi kaget ketika tahu Zeng bisa membaca pikirannya, kemampuan kedua dari 5 kekuatan relik tersebut. Setiap serangan Tatsumi mudah ditebak dan dibalas. Luka demi luka menempel di tubuhnya, namun ia tidak pernah menyerah. Zeng balas senang, katanya ia suka melihat orang yang terus berjuang hanya untuk akhirnya memohon belas kasihan. Tapi dengan sorot mata penuh tekad, Tatsumi menjawab bahwa ia tidak akan pernah meminta ampun. Dengan tenaga terakhir, Tatsumi berhasil melukai Zeng meski dirinya juga babak belur. Ia menyebut dirinya seorang eksekutor sejati karena Zeng meski ahli dalam memenggal kepala, ia belum mampu menjatuhkannya. Zeng murka, hampir menghabisinya. Namun Akame muncul tepat waktu. Ia menenangkan Tatsumi dan berjanji akan mengurus sisanya. Zeng memeriksa dengan reliknya untuk memastikan tak ada jebakan dan Tatsumi buru-buru memberitahu Akame bahwa musuh bisa membaca pikiran. Tapi Akame menatapnya dengan yakin. Kalau seranganku tak bisa dihindari, membaca pikiranku tak akan ada gunanya. Duel sengit terjadi. Zeng memang punya keunggulan sedikit karena tahu serangan yang akan datang. Tapi Akame bergerik dengan kecepatan dan ketepatan yang nyaris mustahil. Di tengah pertarungan, Zeng mulai bicara aneh tentang suara-suara yang selalu menghantuinya, suara orang-orang yang telah ia bunuh. Itulah alasan ia selalu memakai headset untuk menutup telinga dari jeritan mereka. Ia bahkan membunuh lebih banyak orang hanya untuk meredam suara itu. Gila dan menyedihkan di saat yang sama. Lalu, Zeng menggunakan kemampuan ilusi. Ia berubah menjadi Chrome atau orang-orang yang dekat dengan targetnya. Itulah sebabnya Tatsumi sebelumnya melihat Sayu. Dari jauh Tatsumi berteriak memperingatkan Akame, tapi Zeng yakin ilusi itu akan melemahkan hati lawannya. Nyatanya, Akame malah menyerang lebih dulu. Dengan dingin ia berkata, "Aku mencintai mereka terlalu dalam untuk membiarkan mereka menderita. Aku akan memberi kematian yang mudah." Zeng tetap mencoba melawan, namun pedangnya patah dan Akame menutup duel dengan satu tebasan akhir. Zeng jatuh, terdiam, lalu mengucapkan terima kasih, seolah ia akhirnya bebas dari suara-suara itu. Akame menatapnya dengan lirih, sekarang tak ada lagi yang akan mengganggumu. Keesokan harinya, Tatsumi duduk dekat makam Graf Epsai berdoa dengan hati yang berat. Akame menghampirinya. Dengan ragu, Tatsumi bertanya, "Siapa gadis yang kulihat semalam itu?" Akame hanya menunduk dan menjawab pelan, "Saat waktunya tiba, aku akan memberitahumu."
Bayangin gini, malam itu Tatsumi lagi kebawa mimpi soal Sayu dan Ieyasu. Wajah dua sahabatnya itu masih terus menghantuinya. Begitu dia terbangun, ternyata ada Sile yang ketiduran di kamarnya. Hari itu memang giliran Sile yang melalui Tatsumi. Pas sarapan, Lubux giliran agak khawatir, takut Tatsumi nggak bisa cocok dengan Sile. Tapi Naja malah cetuk santai dan katanya Tatsumi itu tipe cowok yang gampang akrab dengan wanita lebih tua. Ibaratnya playboy sejati. Semua langsung tertawa kecil mendengar komentar itu. Latihannya nggak main-main, Tatsumi harus berjuang dengan baju armor berat. Tubuhnya sampai gemeter nahan beban. Sile nggak melepaskan pandangannya sedikit pun, beda dengan Akame yang seringkali sibuk di dapur dan malah bikin berantakan. Di jeda latihan, Tatsumi penasaran dan nanya, "Kenapa kamu mutusin jadi assassin?" Wajah Sile mendadak serius. Ia cerita tentang masa kecilnya di kawasan industri ibu kota, di mana ia sering diterkalakan karena nggak pernah bisa menyelesaikan pekerjaan dengan benar. Satu-satunya yang bikin dia bertahan cuma seorang teman dekat yang selalu ada untuknya. Tapi hidupnya berubah drastis. Suatu hari, mantan pacarnya datang dan menyeram. Sally yang sudah nggak tahan lagi akhirnya membunuh pria itu. Anehnya, setelah itu ia justru merasakan kedamaian yang aneh di dalam dirinya. Tapi sejak hari itu, temannya menghilang tanpa jejak. Beberapa hari kemudian, geng pria itu datang mencari balas, dan Sally membantai mereka semua. Lagi-lagi bukannya menyesal, ia malah merasa lega, seolah menemukan tujuan hidup barunya. Dari situlah jalannya perlahan membawanya ke Nitrate. Di sisi lain, Najenda meminta Tatsumi mencoba sebuah relik. Tatsumi sempat berhasil mengaktifkan Foresight, tapi cuma sebentar karena ternyata relik itu nggak cocok sama dirinya. Main menjelaskan, biasanya perasaan pertama kali saat memegang relik bisa jadi tanda kecocokan. Najenda pun akhirnya memutuskan relik itu dikirim ke markas besar pasukan revolusi. Ia juga memberi Tatsumi sebuah buku berisi catatan relik-relik lain yang jarang terdengar. Saat ngobrol santai, Tatsumi penasaran apakah ada relik terkuat. Najenda bilang semua tergantung kecocokan, tapi kalau harus menunjuk satu, relik pengendali es bisa dibilang yang paling berbahaya. Sayangnya pemiliknya sedang bertempur jauh di utara. Sosok itu adalah Pangeran Neomaseka, pejuang tak terkalahkan dari ras utara. Meski begitu, kekaisaran berambisi menundukkan seluruh wilayahnya. Lobak menimpali, bahkan dengan adanya sosok sehebat itu, kekaisaran butuh setidaknya setahun buat menguasai tanah utara. Mendengar itu, Tatsumi cuma bisa melamun. Dia membayangkan, andai ada relik yang bisa menghidupkan orang mati, mungkin aku bisa ketemu Sayu dan Ieyasu lagi. Tapi bulat menyadarkannya kalau relik macam itu ada, kaisar pendiri pasti sudah menggunakannya untuk hidup abadi. Kata-kata itu menghantam hati Tatsumi, membuatnya sadar kalau harapan itu cuma mimpi kosong. Malamnya, kesedihan menumpuk di dadanya. Dia menangis diam-diam sampai Sally datang dan menepuk pundaknya. Dengan lembut, dia bilang, "Menangislah sepuasmu, aku nggak akan kasih tahu siapa-siapa." Dan di kejauhan, di medan perang yang jauh di utara, muncullah sosok mengerikan itu, Esdeath. Dengan dinginnya, ia menaklukkan ras utara sepenuhnya. Bahkan Neomaseka, sang pangeran yang tak pernah kalah, akhirnya bersujud dan dipaksa mencium sepatunya. Esdeath tersium tipis, lalu dengan suara lantang, ia berteriak, "Apa nggak ada satupun di dunia ini yang bisa memuaskan dahagaku akan pertarungan?" Kisah ini benar-benar mulai menunjukkan kalau lawan yang akan dihadapi Tatsumi dan kawan-kawan jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Malam itu, Tatsumi dan Leone berkeliling ke pasar kumuh. Leone di tempat itu bisa dibilang public figure. Dikenal semua orang, tapi bukan cuma karena kebaikannya. Banyak juga yang mengenalnya sebagai penunggak utang. Jadi tak heran kalau beberapa orang langsung mengajar mereka. Tatsumi dan Leone pun terpaksa kabur, berkelit di ganggang sempit pasar. Sementara itu suasana di istana sedang memanas. Seorang prajurit melapor pada Kaisar Kote bahwa pasukan mereka kalah di medan perang. Tapi si Kaisar dengan enteng berkata, "Tenang saja, mereka masih jauh di selatan. Kita bisa mengumpulkan pasukan baru dan membantai mereka nanti." Perdana Menteri Honest yang terkenal licik hanya mengangguk. Ia setuju, tapi langsung menekankan masalah yang lebih dekat, Night Raid. Menurutnya, kelompok itu makin liar dan tak terkendali. Ia pun melaporkan kalau Ogre dan Zank, dua orang kuat kerajaan, telah dibunuh Night Raid. Jalan keluarnya, Honest memutuskan untuk memanggil Jenderal Esdeath, sang wanita yang dulu membekukan seluruh ras utara tanpa belas kasihan. Di mata Honest, hanya Esdeath yang bisa menghancurkan Night Raid. Di sisi lain, Tatsumi sempat terpisah dari Leone saat melarikan diri. Ia bingung, tersesat di jalan-jalan asing. Di sanalah ia bertemu seorang polisi kekaisaran bernama Seryu. Gadis ini memiliki relik unik bernama Koro, seekor makhluk ganas yang akhirnya cocok dengannya. Dengan ramah, Seryu menolong Tatsumi kembali ke pasar. Tapi Tatsumi sengaja tak menunjukkan markas Night Raid padanya. Setelah berpisah, Seryu melanjutkan pencariannya sendiri. Hatinya masih terpenuh dendam, ia ingin membalas kematian kaptennya, Ogre. Beberapa waktu kemudian, misi lain membawa Leone dan Tatsumi ke distrik Lampu Merah. Di sana, suasana begitu gelam. Para gadis muda dipaksa menjadi korban narkoba, diperlakukan seperti barang dagangan.
Leone yang mengaktifkan Lionelnya membawa Tatsumi ke lokasi target. Mereka menyaksikan bagaimana para gadis yang sakit dibuang begitu saja, digantikan gadis lain. Saat Leone melihat salah satu korban yang ia kenal, emosinya langsung membara. Tanpa menunggu lama, ia dan Tatsumi menyerbu ruang pertemuan. Penjaga-penjaga dibantai habis. Tatsumi menebas kepala salah satu pengedar, sementara Leone melumat yang lainnya dengan tinju maut. Meski berhasil, mereka tak bisa menyelamatkan semua gadis. Tatsumi merasa nelangsa, tapi Leone menenangkan kalau ada seorang dokter di kumuh yang mungkin bisa menolong mereka. Tatsumi tersenyum tipis, berterima kasih, merasa lega karena ada secara harapan. Leone dengan gaya khasnya menggoda. Kamu tahu nggak, kadang kamu imut banget. Kalau nanti jadi cowok ganteng, ingat ya, kamu milikku. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di tempat lain, Shile dan Main tengah kembali setelah misi. Tiba-tiba mereka disergap Seryu. Dengan wajah penuh amarah, Seryu memperkenalkan dirinya dan menuduh mereka sebagai iblis yang telah merenggut nyawa ayah dan gurunya. Main hanya mendengus, tak peduli, lalu langsung menyerang. Tapi serangannya ditangkis Koro. Yang mengejutkan, makhluk itu bisa meregenerasi tubuhnya berkali-kali. Pertarungan pun semakin sengit. Serangan-serangan jarak jauh Seryu gagal, jadi ia mengirim Koro menyerang Shile. Dengan keahlian pedangnya, Shile berhasil menebas Koro cukup parah, tapi monster itu pulih lagi. Main menjelaskan bahwa living relic seperti Koro punya inti. Selama inti itu tak hancur, mereka akan terus bangkit, bahkan pedang Akame pun tak bisa memusnahkannya begitu saja. Seryu makin menggila, mengarahkan Koro bertubi-tubi menyerang, tapi Shile tetap tenang menahan setiap serangan. Main yang makin terdesak justru menjadi lebih kuat. Ia menembakkan serangan keras, tapi Koro tetap tidak roboh. Shile pun mencoba menusuk Seryu dari samping. Seryu nyaris celaka, tapi Koro cepat melindunginya. Main tak memberi kesempatan. Sementara itu, Shile mendesak Seryu, bahkan berhasil memotong kedua tangannya. Namun ternyata tubuh Seryu sudah dimodifikasi dengan senjata tersembunyi. Dalam keadaan terdesak, ia menembakkan peluru ke arah Shile. Beruntung, Shile mampu menangkis tepat waktu. Seryu sadar ia masih punya satu jurus pamungkas, tapi konsekuensinya fatal. Kalau digunakan, Koro akan overhead dan mati total. Akhirnya, Seryu kehilangan kendali dan mengaktifkan mode berseret milik Koro. Dalam sekejap, tubuh Koro berubah wild, menyerang Main tanpa ampun. Cengkramannya begitu kuat, sampai-sampai ia hampir menghancurkan tubuh Main. Tapi sebelum semuanya terlambat, Shile dengan pedangnya memotong tangan Koro menyelamatkan Main dari kehancuran. Namun, tragedi itu datang cepat. Dari belakang, Seryu menyabakkan senjata rahasia yang tersembunyi di mulutnya. Peluru menembus tubuh Shile. Luka itu parah, tapi Shile masih bertahan, mengerahkan tenaga terakhirnya. Di tengah kekacauan, Main yang sudah terluka berat tetap mencoba maju, menolak untuk menyerah. Tapi Shile memohon padanya untuk pergi, karena dalam kondisi itu ia tak bisa berbuat banyak. Akhirnya Main mundur, memberi Shile satu kepuasan terakhir, bisa melindungi rekannya sampai akhir. Saat tubuhnya melemah, nasib kejam menunggu Shile. Gaurav menghancurkan tubuhnya bahkan memakannya. Di detik-detik terakhir, Shile hanya bisa mengingat momen indah bersama Nitrate. Itu adalah kenangan yang membuatnya tetap tersenyum meski maut sudah di depan mata. Di sisi lain, Seryu terlihat puas. Seolah kebahagiaan dirinya tak terbatas setelah memburu Shile. Ketika Main kembali dan menyampaikan kabar itu kepada semua orang, mereka terkejut. Sulit dipercaya, tapi itulah kenyataan. Sumi langsung mendesak untuk segera membalas dendam, namun Bulat menghentikannya dengan satu pukulan. Ia mengingatkan, sejak awal mereka semua sudah tahu siapapun bisa mati kapan saja. Kalau mereka menyerang tanpa rencana, justru lebih banyak nyawa yang akan hilang. Meski begitu, Main tahu satu hal, Seryu harus membayar. Itu bukan sekedar tugas, tapi balasan untuk Shile. Jenda pun menegaskan bahwa kematian Shile tak boleh sia-sia. Kakak Aisaran sekarang tahu kekuatan Nitrate, itu berarti ancaman semakin besar, tapi juga kesempatan untuk merebut lebih banyak relik. Sayangnya resikonya juga sama besar, kematian mengintai setiap langkah. Malam itu, Tatsumi duduk termendung, merasakan seolah Shile masih ada di sisinya. Ia terus mengingatnya. Esok paginya, kabar lain menggunjang. Esdes kembali dari Medan Utara, disambut Kaisar dengan hadiah 10.000 koin emas. Tapi semua tahu Esdes tidak peduli harta atau kekuasaan. Yang dia cintai hanyalah pertempuran. Hal itu membuat Perdana Menteri Andas lega, karena berarti ia bisa mengendalikan politik tanpa campur tangan Esdes. Saat Kaisar menanyakan apa yang ia inginkan selain emas, Esdes menjawab dengan tenang. Ia ingin jatuh cinta, tapi standar pria idamannya terlalu tinggi. Tetap saja, fokusnya sekarang jelas, Nitrate harus dihancurkan. Ia bahkan sudah menyiapkan 3 pengguna relik tangguh untuk melaksanakan misinya. Di malam sunyi berikutnya, Tatsumi terbangun dan melihat Akame membawa makanan kesukaan Shile. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi rapuh Akame. Meski terlihat tenang, Akame mengaku hatinya hancur kehilangan sahabat. Ia hanya berpura-pura kuat agar tetap bisa menjalankan misi. Tatsumi begitu tersentuh hingga ia menunjuk dirinya sendiri dan berjanji untuk tidak mati, apapun yang terjadi. Ia ingin membangun kembali desanya, bersatu dengan Nitrate dan menciptakan negara baru. Leone yang mendengar subah itu hanya tersenyum.
Esok harinya, Tatsumi berlatih tanpa henti, tapi Bulat menegurnya dengan pukulan samping mengingatkan agar selalu waspada karena serangan bisa datang kapan saja. Tatsumi menjelaskan alasannya, ia sudah berjanji pada Akame untuk bertahan hidup. Bulat pun memutuskan untuk melatihnya lebih keras lagi. Namun bahaya tak menunggu lama. 3 anak buah SD, Deidara, Liver, dan Nyao membantai beberapa orang penting di ibu kota. Mereka meninggalkan jejak yang menyudutkan Night Raid, poster-poster terpampang, membuat Night Raid seolah pelaku. Di pertemuan berikutnya, Najenda beritahu kabar buruk, SD sudah kembali. Leone didugaskan ke ibu kota untuk mengumpulkan informasi, tapi Najenda memperingatkan, jangan lengah, karena SD adalah monster yang bahkan tak tertandingi oleh siapapun. Leone hanya tersenyum sinis. Jika ada kesempatan, ia akan mencoba membunuh SD. Tapi semua orang tahu itu bukan hal yang mudah. Sejak kembalinya SD, angka kematian terjebak politik terus meroket, tanda bahwa badai besar benar-benar akan datang. Suasana makin panas di ibu kota, hingga saat ini sudah ada 4 pejabat penting dan 61 penjaga yang tewas. Tapi yang bikin gila semua itu dituduhkan ke Night Raid. Padahal jelas ini bukan kerjaan kriminal terlestri. Setiap korban punya penjaga kuat. Artinya, pelakunya pasti pakai relik dan punya agenda yang lebih besar. Mereka mungkin ada hubungannya sama SD dan targetnya jelas, siapapun yang menentang Perdana Menteri Anas. Ironisnya, banyak pejabat itu sebenarnya mendukung revolusi. Jadi kematian mereka justru merugikan rencana negara baru. Di tengah situasi kacau itu, Najenda segera bagi tim. Lubok dipasangkan dengan Akame, sementara Tatsumi harus turun bersama Bulat. Lubok dan Akame bergerak cepat dan rapi, sedangkan Tatsumi dan Bulat sampai di lokasi dengan pengamanan super ketat. Tatsumi saat kabur melihat betapa seharusnya perlindungan para pejabat, tapi Bulat langsung mengingatkan, jangan sampai lengah karena hal-hal aneh bisa terjadi kapan saja. Dengan terliknya, Bulat menggunakan mode tak terlihat untuk mengawasi sekitar. Dalam percakapan mereka, Bulat cerita tentang masa lalunya di militer. Bagaimana jenderalnya dijebloskan ke penjara hanya karena menolak menyuap Anas. Kisah itu pahit. Jenderal tersebut bersaksi di sidang, tapi semua suaranya diabaikan. Bahkan mereka juga coba menangkap Bulat, meski akhirnya dia lolos berkat inkursio. Ketika kekuatan tak terlihatnya hampir habis, Bulat mendekat untuk mengintai lebih jelas. Lalu, tiba-tiba, suara seruling menggema. Semua orang di sana langsung tertidur, kecuali Tatsumi yang entah kenapa tetap sadar. Dari balik bayangan, muncul Deidara, orang yang pernah berpura-pura jadi Night Raid. Dengan wajah menyeringai, dia bertanya kenapa Tatsumi masih bisa terjaga. Pertarungan pun tak terelakkan. Deidara melemparkan pedang leliknya yang bisa kembali seperti bumerang. Tatsumi terkena goresan, tapi masih bisa bertahan. Saat mencoba mendekat, darahnya mengenai Deidara, strategi yang nyaris berhasil. Tapi sebelum sempat menyelesaikan, Bulat datang, menghentikan Tatsumi dengan pukulan keras sambil mengingatkan, jangan sembrono, musuh sudah tahu trikmu. Ternyata, Deidara memang sudah mengantisipasi serangan itu. Saat itulah, Bulat menunjukkan apa arti pengalaman tempur. Dia mengaktifkan inkursio. Namun, belum sempat bergerak jauh, Liver dan New menyerang dari 2 sisi. Dengan gerakan cepat, Bulat melayangkan tendangan kuat, memukul mereka berdua mundur bahkan membelah tubuh Liver dengan satu tebasan. Tatsumi ternganga, kagum sekaligus ngeri. Bulat hanya tersenyum tipis dan berkata, itulah kenapa aku dijuluki prajurit 100 orang. Liver yang masih berdiri, dengan wajah muram, menyaut, sebenarnya itu 128 orang. Saat itu, terbongkarlah kebenaran. Liver bukan sekedar musuh, dia adalah jenderal yang dulu memimpin Bulat, orang yang seharusnya dihormati. Tapi kini, Liver hanyalah pelayang S-Death. Mereka berdua sama-sama sadar, tak ada pilihan lain selain bertarung sampai akhir. Liver pun memanggil kekuatan Black Merlin, relik dari organ Danger Beast yang bisa mengendalikan air. Di tempat itu, dengan sumber air yang melimpah, dia menjadi lawan yang mematikan. Sementara Bulat bertarung melawan serangan air yang dahsyat, New bergerak lincah menghadapi Tatsumi. Serangannya begitu cepat, membuat Tatsumi kewalahan. Namun, berkat latihan bersama Akame, kali ini Tatsumi bisa lebih baik meski masih kalah dalam kecepatan. Dalam hati Tatsumi sadar, bahkan saat terluka sekalipun, New tetaplah lawan yang sangat berbahaya. Dalam tengah pertempuran yang kacau, Liver nekat mencoba menjatuhkan Bulat. Tapi bukannya menghindar, Bulat malah maju melawan. Liver sudah bisa menebak itu, karena kalau Bulat sampai menghindar, kapal bakal hancur dan semua orang di dalamnya jadi korban. Nah, momen itu jadi celah buat Liver. Dia berhasil melukai Bulat saat Bulat masih di udara. Tapi tentu saja, Bulat bukan tipe yang gampang menyerah. Dia langsung balas menyerang. Liver yang udah lama bertempur dengan Bulat tahu persis gaya geraknya. Dengan percaya diri, dia mengeluarkan jurus pamungkasnya, Water Dragon's Divine Conquest. Serangan itu begitu dahsyat sampai Liver yakin kemenangan ada di tangannya. Tapi tiba-tiba, Bulat muncul dari atas dengan serangan terakhir yang mematikan. Tepat sebelum serangan itu mendarat, New datang dan menghentikannya. Dari situ Bulat sadar kalau Tatsumi sudah tumbang di tangan New. Sementara, pertempuran di kapal masih terus membara. Di tengah nafas yang tersengal-sengal, Bulat tetap punya respect. Dia memuji Liver atas perjuangannya, walau sama-sama tahu kalau relik mereka sudah terlalu rusak untuk dipakai lagi. Liver pun mengajukan tawaran, bergabunglah dengan pasukan S-Death. Dengan begitu, Bulat bisa bebas melakukan apapun dan menaklukkan para pejabat korup. Liver sendiri mengaku akhirnya memilih jalan itu karena bujukan S-Death. Tapi Bulat menolak mentah-mentah karena baginya, bergabung berarti tunduk pada Perdana Menteri yang busuk itu. Akhirnya, tanpa relik, mereka bertarung dengan pedang. Liver menyuntikkan cairan aneh ke tubuhnya hingga kekuatannya naik drastis. Pertarungan sengit pun pecah, tapi akhirnya pedang Liver hancur dan ia terluka.
Namun, di detik terakhir, Liver membuka jurus terlarangnya, Broods of Bloods, penjadikan darahnya sendiri peluru mematikan. Bulat menahan sebagian besar, tapi beberapa tembakan darah itu tak menembusnya. Liver yang kehilangan banyak darah makin lemah. Tapi, sebelum ajal menjemput, dia menukar rahasia. Dirinya sudah meracuni tubuhnya, dan racun itu kini mengalir di dalam tubuh Bulat. Dengan senyum tipis, Liver berbisik kalau Bulat akan selamat, lalu terjatuh meninggalkan tubuhnya yang tak bernyawa. Tapi cerita tak berhenti di sana. Masih ada Justice yang mengeluarkan kemampuan mengerikan bernama Fear of Rising. Tatsumi yang melihatnya sempat putus asa. Bulat lalu memberikan rikat legendaris Incursio kepada Tatsumi. Justice tetap mengejek, bilang kalau Incursio akan membunuh Tatsumi lebih cepat daripada musuhnya sendiri. Bahkan, Tatsumi hampir percaya. Sampai, Bulat menampar pikirannya dengan satu kalimat. Jangan biarkan musuh menentukan jalan pikirmu. Kamu sudah berlatih keras. Aku percaya, kamu bisa. Kata-kata itu menyalakan kembali api dalam hati Tatsumi. Di sisi lain, Tatsumi juga digoda untuk menyerah. Mew bilang lebih baik dia mati sekarang daripada melukai dirinya sendiri dengan Incursio. Tapi Tatsumi nggak mau tunduk. Dengan penuh kepercayaan, dia berhasil mengaktifkan Incursio, membuktikan kalau rasa percaya bisa mengalahkan keraguan, dan bahwa pertarungan mereka masih jauh dari kata selesai. Setelah pertarungan brutal, akhirnya Incursio dari Tatsumi menunjukkan wujud barunya. Armor itu bukan sekedar pelindungan biasa, tapi hasil dari naga buas yang mampu hidup dimanapun. Entah di salju yang membekukan atau gurun yang membakar. Dan sekarang, saat kekuatannya berevolusi, Bulat sampai terdiam, gak percaya sama apa yang baru saja dia lihat. Dengan mata yang penuh amarah sekaligus tertekat, Tatsumi menatap Mew. Suaranya bergetar tapi mantap. Kamu harus membayar atas semua dosa yang kamu lakukan atas nama Nitrate. Dalam sekejap, dia menyerang. Hanya 2 pukulan, dan Mew tumbang. Semudah itu. Tapi kemenangan itu pahit. Bulat dengan nafas terakhirnya tersenyum samar. Kalau sekarang saja kamu sudah sekuat ini, nanti pasti akan melampaui aku. Teruslah maju. Kata-kata itu menusukkan di Tatsumi. Dia ingin meraih Bulat, tapi sudah terlambat. Sang mentor pergi, meninggalkan beban sekaligus harapan di pundak muridnya. Air mata pun jatuh, karena di balik kekuatan Incursio, Tatsumi tetaplah anak muda yang kehilangan sosok gurunya. Sementara itu, dunia tidak berhenti berputar. Kurome muncul, dingin dan tenang. Duduk di atas jasad musuh yang baru saja dikalahkannya. Dia mendapat panggilan resmi ke majelis ibu kota untuk bergabung dengan unit baru. Di sisi lain, Mine yang sudah pulih kembali bersiap tempur. Semua anggota Nitrate pun kembali menempa diri dengan latihan intensif. Tatsumi berlatih mati-matian karena Incursio bukan sekedar armor. Itu tanggung jawab besar yang hanya bisa dikuasai dengan kerja keras. Najenda kemudian mengumumkan bahwa ia harus pergi ke markas besar revolusi, menyerahkan peninggalan yang mereka rebut dari tangan SDET. Tapi sebenarnya, dia punya tujuan lain, merekrut anggota baru. Selama ia pergi, Akame akan jadi pemimpin sementara. Tatsumi masih dihantui rasa bersalah karena gagal menyelamatkan Bullets. Namun Najinba menenangkannya, mereka sudah menjatuhkan 3 pelayan terkuat SDET, yang biasanya bisa memusnahkan ribuan prajurit sendirian. Leone lalu menambahkan bahwa Bullets pernah berkata, Tatsumi masih muda, tapi kalau dia terus berlatih, dia pasti akan melampauiku, dan aku ingin hidup untuk melihat hari itu. Kata-kata itu jadi bahan bakar semangat bagi Tatsumi. Sebelum pergi, Najenda menatapnya dalam-dalam dan berpesan, percaya pada dirimu sendiri, bertahanlah, hidup. Di tempat lain, SDET sudah mulai menggerakkan bidaknya. Dia memperkenalkan unit baru, yaitu Jaggers. Anggotanya unik dan berbahaya. Wave, si nelayan desa yang polos, Balls yang misterius, Kurome yang dingin, Seryu yang membawa Dr. Stylish, dan Ran yang tampak paling normal. SDET memberi mereka nama, memberi mereka tujuan, dan seperti biasa, menyapanya dengan cara yang khas. Dingin, angkuh, mempesona. Leone kemudian menceritakan kepada Tatsumi betapa kejamnya SDET. Dulu, ada suku pemberontak dengan 10.000 pasukan yang berani menantang ibu kota. Meski musuhnya 100.000 prajurit, SDET datang, membegukan segalanya, menyiksa mereka tanpa belas kasihan dan membiarkan pemimpin suku itu hidup hanya untuk merasakan kehinaan. Bagi Najenda, cara itu menjijikan. Bagi SDET, itu kesenangan. Dan inilah yang menarik. SDET mengumumkan turnamen martial arts dengan hadiah uang tunai besar. Tatsumi langsung memutuskan untuk ikut, bukan hanya demi hadiah untuk desanya, tapi juga karena di turnamen itu dia punya kesempatan bertemu langsung dengan SDET. Yang tidak dia tahu, di balik semua ini, SDET sedang mencari sesuatu yang lebih pribadi. Kriteria pasangannya sudah jelas, pria muda, penuh potensi, tak kenal takut, berasal dari luar ibu kota, mampu berburu danger beast, dan yang paling aneh, punya senyuman polos. Tapi SDET sadar, menemukan pria seperti itu hampir mustahil. Atau mungkin, dia nggak sadar bahwa takdir sudah menyiapkan satu nama, Tatsumi. Maka keesokan harinya, panggung besar pun dibuka, turnamen dimulai, dan perjalanan Tatsumi menyuti takdir yang lebih besar pun benar-benar dimulai.
Di sebuah arena yang besar dan penuh sorakan, seorang pejuang muda melangkah ringan menuju final. Dia bertarung dengan penuh percaya diri dan dengan mudahnya mengalahkan lawannya, Tatsumi. Kemenangan itu membuatnya diangkat menjadi juara. Dengan tangan terangkat tinggi, dia memberi tanda kemenangan kepada semua orang. Namun, senyum yang seharusnya sederhana itu justru menusuk hati Esdeath, membuat sang jenderal Tikte jatuh terkesan. Tapi di balik sorakan kemenangan, ada ketegangan lain. Esdeath mendekati Tatsumi dengan sorot mata tajam dan penuh hasrat. Tatsumi, yang masih dihantui mati bullets, hanya bisa merasakan campuran marah dan takut. Esdeath memujinya, berkata bahwa dia bertarung dengan baik, lalu tanpa basa-basi ia memasangkan rantai di leher Tatsumi. Seketika dunia terasa gelap, Tatsumi pingsan dan tubuhnya dibawa pergi oleh Esdeath. Saat Leone dan Lebak memberitahu yang lain, suasana jadi berat. Mereka sadar kehilangan satu anggota saja sudah menyakitkan, apalagi jika itu Tatsumi. Tapi mereka juga tahu, menyerang tanpa rencana hanya akan memperburuk keadaan. Malam itu di sisi lain, Yaegos meluncurkan serangan besar ke benteng Budget Rogue. Sementara, Tatsumi yang ditahan mulai melihat sisi lain dari lawannya. Tatsumi marah saat menyadari bahwa Shari Shakuer adalah orang yang ada di depan matanya adalah pembunuh Shile. Amarahnya membara, namun ia harus menahannya. Ia mencoba mencari celah untuk kabur, tapi Esdeath sudah punya rencana lain. Sebagai gantinya, Esdeath malah berkata bahwa dialah yang akan melatih Tatsumi agar semakin kuat. Dengan kebingungan dan ketegangan di dadanya, Tatsumi sadar jalannya kini akan semakin berliku. Malam pun datang, Esdeath menciptakan suasana lembut di kamarnya, bahkan mengajukan pakaian yang membuat Tatsumi gugup. Apakah kamu benar-benar menyukaiku? Tak sempat berpikir panjang, Esdeath menciumnya. Namun dengan keberanian yang tersisa, Tatsumi mencoba membujuknya untuk bergabung dengan Night Raid. Harapannya Esdeath sadar akan kebusukan ibu kota. Sayangnya Esdeath menolak dengan senyum tipis, memegang teguh prinsipnya. Ia hanya berkata, "Tidurlah di sini, aku tidak akan melakukan apa-apa." Tatsumi akhirnya menurut, walau hatinya penuh waspada. Keesokan harinya, Tatsumi diperkenalkan kepada beranggota Jaegers. Mereka memberi saran soal hubungan, bahkan Bols yang sudah menikah 6 tahun berkata bahwa kunci dari semua itu hanyalah kesabaran. Tapi Esdeath tak gentar. Ia memutuskan tidak akan pernah menyerah sampai Tatsumi benar-benar menjadi miliknya. Namun, cobaan baru segera datang. Bersama Kurome, Wave, dan anggota lainnya, mereka dikirim berburu Danger Beast di Gunung Faek. Esdeath sengaja merencanakan segalanya agar bisa menunjukkan kekuatannya di depan Tatsumi. Saat bahaya benar-benar datang, Tatsumi melihat kesempatan. Dengan Inkursio, ia mencoba melarikan diri. Tetapi Wave yang tahu betul resiko jika Esdeath kehilangan Tatsumi, langsung mengejar dengan relik andalannya Grand Chariot, armor legendaris yang membuat duel mereka jadi pertarungan tak terhindarkan. Bayangin gini. Di satu sisi, Tatsumi sempat merasa aman setelah semua kekacauan sebelumnya. Tapi tiba-tiba, dari arah lain muncul Wave. Masalahnya Wave nggak tahu kalau yang dihadapinya itu Tatsumi. Yang dia tahu cuma satu, penggunanya adalah anggota Night Raid. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung menyerang. Sambil bertarung, Wave menjelaskan bahwa Inkursio yang dipakai Tatsumi hanyalah prototipe dari Grand Chariot, armor yang dikenalkan sendiri. Tatsumi juga nggak yakin kalau itu memang Wave, tapi karena nggak mau tertangkap Esdeath, ia memilih kabur. Sayangnya, kecepatan Grand Chariot terlalu gila. Wave mengejarnya sambil berteriak kalau Night Raid hanyalah kelompok pembunuh kejam dan dia nggak akan pernah membiarkan mereka lepas begitu saja. Tatsumi dengan tegas membalas, "Ya, kami memang membunuh, tapi kami bukan penjahat." Ucapan itu mengingatkannya pada pesan terakhir Bulat, selalu jaga pikiran tetap tenang. Dengan itu, dia kembali mencoba kabur. Namun tendangan keras Wave menghantamnya, membuat Tatsumi terlempar ke air. Beruntung, dia mengaktifkan kemampuan Invisibility untuk menghilang dari pandangan Wave. Walau berhasil lolos, armornya rusak parah. Seandainya dia tidak mengenakan Inkursio, mungkin tubuhnya sudah hancur karena tendangan tadi. Dan parahnya lagi, saat sedang kelimpungan, seekor Danger Beast muncul. Tatsumi yang kelelahan jelas nggak siap menghadapi serangan itu. Untungnya, Akame datang tepat waktu. Dengan tatapannya yang dingin namun penuh keteguhan, ia menebas Danger Beast itu dengan tenang berkata, "Aku akan selalu datang menyelamatkanmu." Kata-kata itu membuat Tatsumi merasa lega, seolah bebannya terangkat. Tapi sebelum suasana semakin emosional, Lubak tiba-tiba muncul sambil menyeret mereka pergi agar tidak ketahuan musuh. Di tengah perjalanan, Lubak masih sempat bercanda, "Sekarang kalau kau tidak ada, aku jadi satu-satunya cowok di tim." Nggak masalah sih, malah jadi lebih spesial. Akame lalu menambahkan dengan serius bahwa sebenarnya Lubak sangat khawatir pada Tatsumi. Sementara itu di markas musuh,
SDF sedang melampiaskan amarahnya pada Wave karena gagal menangkap Tatsumi. Ia memperingatkan dengan dingin bahwa kalau Wave mengulangi kesalahan yang sama, hukumannya jadi jauh lebih kejam dari ini. Tak lama seri juga kembali, tapi ia pun gagal menemukan Tatsumi. Saat Ran bertanya, apa yang akan mereka lakukan jika Tatsumi benar-benar menjadi musuh? SZ menjawab dengan nada getir. Katanya, meskipun dia mencintai Tatsumi, nyawa rekan-rekannya tetap prioritas. Ia ingin menangkap Tatsumi hidup-hidup, tapi jika itu mustahil, maka mereka harus siap melakukan apapun. Di pihak Night Raid, Tatsumi mulai menceritakan tentang kekuatan Inkursio serta kenyataan bahwa Kurome, adik Akame, ada di kubu musuh. Akame hanya bisa menunduk, mengingat dia pernah mengajak adiknya bergabung, tapi ditolak mentah-mentah. Kurome menganggap Akame sebagai pengkhianat. Tatsumi lalu menambahkan, semua musuh kita kuat, tapi SDF ada di level yang berbeda. Akame menimpali pelan, dia tetap manusia, punya hati, punya nadi, artinya dia bisa dibunuh. Malam itu, tanpa mereka sadari, Dr. Stylist berhasil melacak lokasi markas Night Raid. Ia datang lebih dulu seorang diri, tapi itu hanya strategi. Di dalam markas, Night Raid sedang berpesta merayakan kembalinya Tatsumi, kecuali Leona yang berjaga di luar. Saat berjaga itulah, Leona disergap oleh salah satu anak buah Stylist. Informasi ini segera disampaikan oleh seorang gadis dengan kemampuan pendengaran jarak jauh kepada Stylish. Dengan senyum liciknya, ia pun memanggil seluruh pasukan eksperimen miliknya untuk menyerang. Serangan pun dimulai. Lubak yang pertama kali sadar akan bahaya, langsung melawan. Tapi anehnya, lawan yang diserang itu tidak mati meski sudah dihantam. Justru musuh itu balik menyerangnya. Untung saja, Lubak bisa mengendalikan situasi dengan kabel-kabelnya, lalu berhasil membunuh musuh tersebut. Tapi jumlah lawan terus bertambah, memaksanya mundur. Saat dia mulai terdesak, Akame datang menghantam dengan serangan kilat yang menghabisi banyak musuh sekaligus. Namun, belum sebat lega, tiba-tiba muncul Tobi, orang kepercayaan Stylist yang langsung menantang Akame duel. Gerakan cepat, brutal, seperti mesin tanpa rasa sakit. Di sisi lain, Tatsumi yang keluar dari markas mendapati dirinya harus menghadapi pasukan Stylish. Lebih buruk lagi, Kakusa, bawahan Stylish muncul dengan membawa senjata eksperimen baru. Dalam satu tebasan saja, pedang Tatsumi hancur, nyaris membuatnya kehilangan nyawa. Dengan sisa tenaga, Tatsumi berhasil lolos. Tapi jelas dia tahu, pertarungan baru saja dimulai. Stylish sendiri hanya tertawa puas. Baginya, kehilangan puluhan prajurit bukan masalah, karena mereka semua hanyalah produk gagal eksperimen kriminalnya. Dan ia masih punya ratusan pasukan serupa yang siap dilepaskan kapanpun dia mau. Bayangin, suasana pertempuran benar-benar kacau. Tatsumi masih berjuang mati-matian melawan Kakusa. Tapi di tengah ketegangan itu, Main muncul dengan timing yang tepat. Satu tembakan nyerinya langsung merobohkan Kakusa. Senjatanya masih berasap ketika Main berlutut. Air matanya jatuh sambil menggenggam senjata eksperimen itu erat. Seolah ada beban berat yang ia lepaskan dengan kematian Kakusa. Dr. Stylist yang berada di balik semua ini langsung menyadari banyak pasukan dan ciptaannya tewas. Namun sebelum ia bisa merencanakan langkah berikutnya, Najenda muncul gagah menaiki Danger Beast bersama dua anggota baru Night Raid. Walau begitu, Dr. Stylist masih punya kartu truf yang belum ia mainkan. Di tempat lain, Akame berhasil menebas salah satu tangan Tobi. Tapi bukannya tumbang, Tobi justru tetap berdiri karena tubuhnya bukan lagi manusia, melainkan mesin. Pertarungan berakhir saat Lubak menusuknya dari belakang. Dengan sisa nafas terakhir, Tobi bertanya, kenapa bisa kalah? Dan Akame menjawab tenang, seranganmu memang hebat, tapi kau terlalu ceroboh. Sementara itu, Leone sempat terjebak di antara hidup dan mati. Diserang habis-habisan hingga tak sadarkan diri, tapi ternyata ia bangkit lagi. Dengan tenang, dia mencekik musuhnya, lalu menjelaskan pada yang lain bahwa peninggalannya mempercepat penyembuhan luka. Jadi meski tubuhnya babak belur, ia bisa pulih dalam waktu singkat. Namun suasana tegang belum usai, karena segerombolan pasukan musuh tiba-tiba mengepung dari segala arah. Satu persatu anggota Night Raid tumbang karena racun paralisis Dr. Stylish. Hanya Tatsumi yang masih bisa berdiri, dilindungi oleh armornya. Saat situasi makin genting, muncullah anggota baru Night Raid, Susanoo. Dengan aura dingin dan penuh wibawa, ia langsung menebas semua prajurit musuh sekaligus. Dr. Stylish tidak diam-diam. Dalam langkah gila, ia meledakkan pasukannya sendiri, lalu mengubah tubuhnya menjadi Danger Beast raksasa. Ia bahkan menelan anak buahnya untuk semakin kuat. Bayangin, monster yang semakin lama semakin besar setiap kali menelan manusia. Benar-benar mengerikan. Susanoo sempat kewalahan, meski tubuhnya bisa beregenerasi, karena ia adalah relik hidup. Akhirnya seluruh Night Raid bergerak sama. Tatsumi membawa Akame, yang langsung maju menyerang. Main dan Leone menghantam dari sisi lain. Puncaknya, Akame berhasil menancapkan serangan mematikan, mengakhiri kegilaan Dr. Stylish sekali untuk selama-lamanya.
Keesokan harinya, Nitrate pindah ke markas baru di Merg Highlands. Tempat itu penuh Danger Beast, tapi justru itulah alasan mereka memilihnya, tantangan sekaligus pelindungan alami. Di sana, Najenda memperkenalkan dua anggota baru, Chelsea dan Susano. Chelsea, meski penampilannya kalem, adalah pembunuh berdarah dingin yang sudah banyak menyingkirkan musuh. Sedangkan Susano, relik humanoid yang tak hanya hebat bertarung, tapi juga bisa masak, bersih-bersih, bahkan membangun rumah. Singkatnya, dia sempurna. Namun, hubungan antar anggota tidak selalu mulus. Chelsea langsung bentrok dengan Mine. Keduanya sulit akur sejak awal. Di sisi lain, Esdat mendengar kabar kematian Dr. Stylish. Ia tampak tenang, meski tahu Shura kehilangan figur ayah lagi. Dengan ada lembut tapi penuh dominasi, Esdat menenangkan Shura, berjanji bahwa impiannya juga akan tercapai. Sementara itu, Wave hanya bisa memandang wajah Seru yang terluka, tapi akhirnya pergi diam tanpa kata. Malam hari di markas baru, suasana sedikit lebih santai. Mereka makan masakan Susano. Semua orang terkasih mendengar rasanya. Tatsumi sendiri sangat bersemangat berarti bersama Susano. Namun Chelsea dan Mine masih saja saling sikut. Chelsea punya Religia Foundation yang memungkinkannya berubah menjadi siapapun. Hal ini bikin dia licik sekaligus berbahaya. Esok harinya, Tatsumi bersama Leone dikirim membasmi Danger Beast di sekitar markas. Pertarungan itu memperlihatkan perkembangan Tatsumi. Ia kini mampu menggunakan Mutator. Semua anggota lain juga terus mengasah kemampuan. Chelsea bahkan berkata, "Kalian memang kuat, tapi kalau tak jadi lebih keras, kalian semua akan mati." Sebuah peringatan dingin yang membuat Tatsumi dan anggota lain sadar, jalan revolusi hanya akan semakin berdarah. Dan malam itu, rencana iseng pun muncul. Mine dengan wajah nakalnya mengajak Lubak dan Tatsumi memberi sedikit pelajaran pada Chelsea. Rencananya sederhana. Saat Chelsea mandi, Tatsumi yang bisa tak terlihat akan menyiramkan air di kepalanya. Lubak yakin Chelsea bakal kaget setengah mati. Ia tambahkan kalau Chelsea memaafkan keisengan itu, mungkin suatu hari ia sendiri akan mengintipnya juga. Sementara Tatsumi, dia hanya bisa menghela napas panjang, bingung antara ikut permainan atau kabur dari masalah baru. Malam itu Tatsumi lagi kepo berat. Dia nyelindah maju, hati deg-degan, berharap ketemu Chelsea. Tapi begitu bayangan itu mendekat, ternyata bukan Chelsea sama sekali, melainkan Susano. Dengan tatapan tenang tapi tajam, Susano bilang kalau meski Tatsumi bisa menghilang, dia tetap bisa merasakan keberadaannya. Ingat baik-baik, ucapnya dingin, kalau kau lengah, kau bisa mati. Dan disitulah Tatsumi sadar, dia baru saja dipermainkan Chelsea. Merah padang mukanya, buru-buru dia minta maaf. Chelsea lalu menjelaskan, suaranya agak keras, bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat dari tim sebelumnya. Dia nggak mau tragedi yang sama terulang di Nitrate. Tapi di balik tegasnya, terselip kepedulian. Sebelum pergi, dia sempat mengancam santai, kalau Tatsumi ningkat ngintip lagi, dia bakal motong senjatanya. Keesokan harinya, suasana beralih ke pasar kota. Esdes berjalan anggun bersama Ran, tapi matanya hanya mencari satu orang, Tatsumi. Ran mencoba menenangkan, katanya di pasukan masih ada orang-orang yang mirip Tatsumi, jadi bisa dijadikan pengganti. Tapi Esdes langsung menepis, tidak, Tatsumi hanya satu, tak ada yang bisa menggantikannya. Ran cuma bisa mengangguk sambil dalam hati mikir kalau Esdes, meski sekuat itu, tampak begitu rapuh saat bicara soal Tatsumi. Dan ya, benar saja, hati Esdes sedang bergidurak hebat. Dia bertanya-tanya, kapan lagi mereka akan bertemu? Apakah target akan bertempukan mereka di pertarungan terakhir? Atau ada alasan lain di balik perasaan ini? Lalu adegan berpindah. Mine berdiri tegar menghadapi beberapa Danger Beast yang menyerang para penambang. Di antara debu dan teriakan, muncul seorang pria misterius. Dengan senyum dingin, dia berkata, "Akhirnya aku punya mainan baru. Sudah lama sekali aku tak menginjakkan kaki di ibu kota." Aura menyeramkan mengalir dari sosok itu, membuat suasana makin mencekam. Dan di sini kita berhenti dulu. Kalau kalian penasaran gimana kelanjutan kisahnya, jangan lupa komen part 2. Siap-siap ya, karena cerita ini bakal makin panas.